Jamaah tarawih Masjid Nurul Huda yang saya hormati, yang mudah-mudahan diampunkan dosa kita di bulan suci Ramadan ini, yang mudah-mudahan kita semua dilimpahkan rahmat Allah yang banyak di bulan suci Ramadan ini, yang mudah-mudahan jamaah sekalian terbebas dari azabnya di akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Dalam hal ini, nama saya Muhammad Effendi, MPhD MAG dari IAIN Bukit Tinggi, dan saya berasal dari Kota Baru Payabasung atau Kota Baru Padang Kuala di Payakumbuh Timur. Ya, dalam hal ini saya dalam rangka pengabdian kepada masyarakat, karena bukan hanya sekedar mengajar, tetapi harus ada pengabdian di tengah-tengah masyarakat bagi staf pengajar di IAIN Bukit Tinggi. Ceramah singkat pada malam hari ini ialah menjadi hamba Allah yang sukses di bulan suci Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Di bulan suci Ramadan ini seharusnya kita mempunyai target yang harus kita capai agar kita bisa tetap istiqamah, konsisten, terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa sukses sampai akhir bulan suci Ramadan. Caranya ialah kita harus memperkuat tali hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah yahfazuka. Jagalah kebersamaanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan menjagamu karena kamu bersama dengan Allah. Apa yang sedang kita lakukan kemarin, hari ini dan seterusnya adalah sebuah proses takwa. La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Tetapi kemana kira-kira arah takwa yang harus kita tuju di bulan suci Ramadan ini? Salat tarawih, qiyamul lail, salat witir, beristighfar di waktu sahur, mengambil berkah walau dengan seteguk air di waktu sahur, membaca Al-Quran, bekerja, menuntut ilmu, sholat jamaah di masjid tepat pada waktunya, khususnya bagi laki-laki, bersedekah, memberi makan orang miskin, adalah sebuah proses sebetulnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Niscaya hati ini akan tentram dengan semua ibadah-ibadah itu. Tetapi semua ibadah itu bukan hanya sekedar sampai kepada terminal ketentraman yang kita capai lewat ibadah-ibadah itu, ialah irji'i ila rabbiki. Kembalilah wahai jiwa-jiwa yang tenang ke pangkuan Tuhanmu, ke dalam kehadiran Tuhanmu yang mencintaimu, yang menyayangimu, yang melindungimu, radiyatan mardiyah, dengan penuh keredaannya, agar kamu mendapatkan balasan ridho darinya. 11 bulan sudah kita pandai mencari dunia. Adalah rugi, adalah bodoh jika di bulan suci Ramadan ini, di bulan ibadah ini juga kita jadikan untuk kepentingan dunia lagi. Sungguh kita adalah hamba yang tidak tahu betapa besarnya pahala yang disediakan Allah di bulan suci Ramadan ini. Sungguh kita adalah hamba yang tidak pandai memanage waktu, mengatur waktu sebaik mungkin di bulan suci Ramadan
untuk mendapatkan pahala sebanyak mungkin di bulan suci Ramadan ini. Jauhi hal-hal yang membuat saudara semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala di bulan ibadah seperti ini. Ini suasana ibadah. Bahkan pekerjaan-pekerjaan duniamu warnai, kentalkan dengan suasana ibadah. Apapun pekerjaan kita, niatkan itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengertian ibadah secara luas, ibadah ghair mahdhar. Apapun yang kita kerjakan, kita niatkan kepada Allah, ikhlas karena Allah, akan menjadi ibadah kepada Allah. Yang namanya ibadah bukan hanya sholat di masjid ataupun berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang namanya setan tidak akan rela jika kita ini sukses di bulan suci Ramadan. Karenanya 11 bulan setan membentuk habit, kebiasaan agar kita gagal lagi di bulan suci Ramadan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi. Untuk menyempurnakan ketaatan yang sedang kita lakukan ini, untuk menyempurnakan kesempurnaan ketentraman jiwa yang sudah kita rasakan dengan ibadah saat ini, agar kita semakin kuat mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Caranya ialah fadkhuli fi 'ibadi. Masuklah, bergabunglah ke dalam golongan hamba-hambaku yang saleh dan salehah, soleh secara berjamaah. Ini sebuah peringkat awal orang-orang yang sukses di bulan suci Ramadan. Kenapa saya katakan demikian jamaah rahimakumullah? Kalau Allah telah mencintai seorang hamba, Allah merasa dekat dengan seorang hamba, maka hambanya itu dipanggilnya abdi, abdu atau ibad. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritakanlah berita gembira kepada hamba-hambaku. Ini berita besar kata Allah, tetapi khusus bagi ibadi hamba-hambaku. Sesungguhnya akulah al-ghafurur rahim, yang maha mengampunkan semua dosa-dosamu, menutupi semua aib-aibmu. 11 bulan yang kami kerjakan, bahkan menyembuhkan penyakit kecenderungan suka berdosamu yang susah kamu sembuhkan. Ini bulan bukan sekedar diampunkan dosa-dosa, tetapi ar-rahim. Allah akan daur ulang dosa-dosa kita semuanya menjadi pahala jika kita beriman, beramal soleh setelah bertaubat. Jadi begitu tinggi gelar hamba Allah Subhanahu wa taala itu. Juga misalnya di ayat yang lain, walaqad katabna fi zabur min ba'di zikri annal arda yarisuha ibadus shalihin. Sudah tertuang di dalam Zabur, setelah tercatat di dalam Lauh Mahfuz. Ini aturan Allah di permukaan bumi. Allah sampai milik bumi. Lahu mulkus samawati wal ard. Pemilik kerajaan langit dan bumi sudah membuat aturan dan tidak ada yang bisa merubahnya. Apa itu? Annal arda. Sesungguhnya bumiku ini yarisuha ibadus shalihin. Yang akan mewarisinya hanyalah hamba-hambaku yang saleh dan saleh. Jamaah kalian yang dirahmati Allah, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Waghfirni birahmatika fi ibadika shalihin. Ya Allah, dengan rahmat-Mu, masukkanlah aku ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh dan salehah. Minta ini yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah Anda dapatkan, percayalah, hidup Anda tidak akan letih tetapi tatih mencari kehidupan dunia yang pas-pasan ini. Hidup Anda tidak akan goncang dengan dunia ini yang juga belum tentu Anda dapatkan, tetapi Allah sudah kasih aturan mainnya. Allah sudah mengatur rezeki hamba-hambanya. Lalu Ustaz, apa masalahnya kalau saya di sini tidak mengamalkan apa yang diajarkan agama? Toh saya juga bisa hebat, dunia barat juga bisa maju. Maka saya ingin jawab, manusia-manusia oportunis, muslim yang paginya beriman, sorenya kafir lagi, sorenya beriman, paginya kafir lagi. Di akhir zaman seperti ini banyak sekali. Ini zaman memang muslimnya banyak, tetapi kualitasnya pagi beriman, sorenya kafir lagi. Jarang yang konsisten, pagi beriman, sorenya juga beriman.
berani mengorbankan apa saja karena Allah Subhanahu wa taala, membenarkan Allah Subhanahu wa taala, berjihad fi sabilillah, menegakkan kalimat la ilaha illallah di atas permukaan bumi ini. Saudara-saudara, kalau Anda memilih hidup hedonis, oportunis, yang penting enak, yang penting cukup hanya dengan sholat, percayalah, barangkali hidup Anda seperti surat An-Nasr. Kenapa sesudah surat An-Nasr itu adalah surat Al-Lahab? Ulama menafsirkan dalam ilmu munasabah bainas surat, korelasi antar ayat mengatakan bahwa orang yang ingin menang tetapi tidak mengamalkan apa ajaran agama itu akan seperti Abu Lahab. Hidup bersama Rasulullah tetapi masuk ke dalam neraka yang bergejolak. Ini 109, 110, 111 urutan surat di dalam ayat Al-Quran. Jamaah tarah yang dirahmati Allah, di bulan suci Ramadan ini adalah momen yang tepat bagi kita untuk keluar dari yang namanya cinta dunia, khususnya cinta harta, yang akan menghalangi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Indonesia saat ini, pendidikan di sekolahnya, pendidikan di rumahnya, tontonan di televisinya, gaya hidup pemimpinnya sungguh telah mengarahkan kita kepada agama baru yang bernama materialisme. Ketika ukuran sukses, ukuran terhormat, ukuran mulia, semuanya harta. Naudzubillah min dzalik. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa sembuh dari penyakit ini? Yang pertama, kita harus keluar dari yang namanya cinta dunia. Kita ini sudah terjerumus dari yang namanya hubbud dunia. Cinta dunia yang sungguh kelewatan, penghambaan kepada materi luar biasa. Lihat zakatmu yang akan membebaskanmu dari miskin jiwa dan miskin harta. Kita tidak tahu umur kita, barangkali besok kita tidak ada lagi. Maka persiapkanlah hidup kita untuk beribadah semaksimal mungkin di bulan suci Ramadan ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada. Tujuan kita diciptakan di atas dunia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mesti harusnya bersedekah. Sedekah akan membebaskan kita dari banyak masalah. Selain dari zakat fitrah yang sedikit itu, selain dari zakat mal yang harus kita keluarkan, harus ada posting keluar sedekah yang banyak. Ini bulan baik, Rasulullah bersumpah, "Manaqas malu 'abdin min shadaqah." Tidak akan berkurang harta seorang hamba gara-gara bersedekah. Jadi kita yang punya banyak masalah, solusinya dari Nabi ialah dengan cara bersedekah. Setelah saudara bersedekah, buktikan apakah Allah telah membuktikan janjinya. Allah akan mengganti sedekah kita dengan yang lebih baik, yang lebih banyak, dan yang lebih berkah. Yang ketiga, kita di sini haruslah berjihad dengan harta. Berjihad dengan harta akan menjadikan kamu mulia, akan menjadikan hidupmu tidak mudah ditindas oleh orang lain, akan menjadikan bangsamu berdaulat, akan menjadikan bangsamu bermartabat. Sebagaimana dibuktikan oleh Rasulullah dan para sahabat yang mulia karena berjihad dengan harta. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita menjadi hamba Allah yang setia kepadanya. Kita menjadi hamba Allah yang sukses di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita tidak lagi menghamba kepada materi yang akan menghalangi kita beribadah kepada Allah. Semoga kita berani berjihad fi sabilillah, berani berpisah dengan dunia ini untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apabila terdapat salah dan janggal, saya mohon maaf dan saya sudahi dengan wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.